Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Kita akan mulai membacakan pernyataan atau kaleidoskop hubungan internasional Indonesia tahun 2020. Hadirin sekalian, khususnya teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting dan teman-teman lain yang mungkin nanti akan menyaksikan video ini di channel kami TV. Kita akan mulai pernyataan atau pokok-pokok hal tentang kaleidoskop hubungan internasional Indonesia tahun 2020. Indonesia sebagai negara demokrasi dengan penduduk keempat terbesar di dunia, tentunya sangat diharapkan ikut aktif dalam menjalankan politik luar negerinya, dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam sidang umum PBB dan selalu menugaskan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam kepemimpinannya selama 5 tahun pertama, di mana ketidakhadiran Presiden dalam forum internasional sekali bersidang umum PBB patut disayangkan. Sebab Presiden adalah simbol negara, sehingga absennya Presiden bisa ditafsirkan sebagai kurangnya komitmen Indonesia terhadap isu-isu global. Hal ini juga ironis, mengingat Indonesia saat ini merupakan anggota tidak tetap PBB atau Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Sebagai organ utama dan paling representatif untuk pembuatan keputusan di PBB, partisipasi Indonesia pada sidang umum akan menunjukkan bagaimana politik luar negeri bebas aktif dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia. Karena itu kami memberikan beberapa catatan. Pertama, Presiden Jokowi pada saat kampanye periode kedua berjanji untuk semakin berperan aktif dalam hubungan internasional. Hal itu dilakukan antara lain dengan memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam forum dan organisasi regional maupun internasional. Melalui keterlibatan dalam ASEAN dan Dewan Keamanan PBB dengan mengedepankan total diplomasi, diplomasi perdamaian, dan diplomasi kemanusiaan untuk memperkokoh kepentingan nasional. Juga akan melanjutkan diplomasi kawasan perbatasan dan memperkuat keamanan di wilayah perbatasan dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Kedua, kepemimpinan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia juga akan diperkuat dengan mempromosikan Islam yang moderat, mempererat ukhuwah Islamiyah sesama Muslim di dunia, dan terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina.
melakukan upaya-upaya yang serius untuk memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerjasama perdagangan, investasi, pariwisata, serta perluasan pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional. Kami juga akan meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrumen diplomasi Indonesia. Ketiga, isu pokok Palestina terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Beberapa negara Islam seperti Afghanistan belajar dari Indonesia tentang penyelesaian konflik politik yang berbasis agama dapat diselesaikan secara damai. Keempat, kita perlu menjaga stabilitas keamanan dan kemakmuran di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang tidak dijalankan, yang tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim. Dalam konteks itulah, Indonesia mengembangkan konsep kerjasama Indo-Pasifik. Periode kepemimpinan Presiden Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia tidak lagi mencerminkan politik bebas aktif, melainkan condong kepada kepentingan pragmatisme yang mengedepankan untung dan rugi. Bagaimana dapat dilihat hubungan multilateralisme ditingkatkan para pengusaha atau bisnis. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN sebagai negara terbesar sudah kurang diperhitungkan oleh negara anggota. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana mereka merespon kedekatan diplomasi Indonesia di Malaysia untuk persoalan tenaga kerja Indonesia yang banyak dirundung permasalahan. Kebijakan teks amnesti yang ditentang bahkan tidak dihiraukan oleh Singapura sebagai negara sahabat dan kemudian menjadi surga tempat para pengusaha menyimpan uangnya. Sehingga teks amnesti akhirnya dibebankan pada rakyat Indonesia, tidak saja para pengusaha kecil dan menengah, tetapi kepada seluruh warga Indonesia sebagai atau dalam bentuk wajib pajak. Tujuan semula teks amnesti untuk pengembalian uang negara yang disimpan di luar negeri tidak tercapai. Diplomasi ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi nasional melalui kerjasama perdagangan, menjadikan Indonesia sebagai pasar produk asing, bahkan peningkatan konsumerisme rakyat, bukan meningkatkan produktivitas yang akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Diplomasi sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang ingin mengedepankan ukhuwah Islamiyah dan Islam moderat pada negara Islam di dunia, lebih menonjolkan peran PNPT yang berhasil dalam menumpas para teroris, bahkan menawarkan jasa pendidikan bagi negara-negara Islam dalam mengentaskan teroris. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan politik luar negeri Indonesia untuk kepentingan nasional. Sebagaimana tergambar secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama dan alinea keempat, menyatakan ada alinea pertama yang merupakan landasan hukum luar negeri Indonesia merupakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai
dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan. Serta alinea keempat yang menyatakan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka sangat jelas dalam konstitusi tersebut kepentingan nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dua, menunjukkan memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Landasan ideal berupa Pancasila dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 45 dan landasan operasional berupa peraturan perundang-undangan. Dari dua kutipan tersebut jelas bahwa politik luar negeri Indonesia mempunyai landasan atau dasar hukum yang kuat karena diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitan itu, selain dalam pembukaan, terdapat juga beberapa pasal. Contohnya, pasal 11 ayat 1, 2, dan 3. Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Pasal 11 ayat 1 menyatakan, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kedua, ayat kedua menyatakan, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lain yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga pada pasal ketiga yang menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Dari pasal-pasal tersebut, dalam kaitan itu, pemerintah tidak lagi melibatkan DPR dalam mengambil kebijakan politik luar negerinya, seperti penambahan utang ataupun utang baru sebagaimana diatur di undang-undang dasar, undang-undang di atas. Dilihat dari alokasi anggaran, di mana pemerintah hanya mengalokasikan dana untuk kebijakan luar negerinya sekitar 6,2 triliun. Untuk 98 kedutaan besar di seluruh dunia dengan 2.000 diplomat, yang artinya prioritas pemerintah selama ini belum dapat meningkatkan hubungan internasional, melainkan masih fokus pada persoalan bilateral Indonesia dengan RRT. Di era Presiden Jokowi ini, hubungan Indonesia dengan China begitu sangat mesra. Jokowi menunjukkan keakraban dengan Presiden Xi Jinping. Kerjasama ekonomi kedua negara meningkat sangat signifikan. Investasi dan perjanjian dari China terus mengalami peningkatan. Di masa pemerintah Jokowi, China menggantikan Jepang sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Jokowi terbuka lebar investasi dari China. Ada potensi menjadi ketergantungan bagi Indonesia dan akan menjadi bumerang bagi Presiden suatu saat. Ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok bisa menjadi bumerang bagi Presiden di suatu saat. Apalagi Indonesia punya sejarah kelam anti-Cina seusai peristiwa G30 SPKI. Demikian seperti yang disampaikan oleh Profesor Mas Wadi Rauf, Direktur Sekolah Pasar Dagang Universitas Nasional. Pasalnya, selama ini
Indonesia sudah diakui sebagai pemain global yang cukup aktif, berkontribusi dalam memecahkan masalah-masalah global. Indonesia bahkan diakui sebagai kekuatan normatif sesuai dengan Arsaya tahun 2014 yang aktif dalam mendorong norma-norma hubungan antar bangsa baik dalam lingkup kawasan maupun global, di mana Indonesia menjadi anggota dari G20, APEC, WTO, OKI, dan lain-lain. Dalam menanggapi isu tentang pandemi COVID-19, seharusnya Indonesia aktif di dalam forum multilateral sebagai wahana berbagi pengalaman dan pengetahuan cara pencegahan, monitoring, dan carrying dalam mengatasi pandemi yang menjadi isu dunia dan tidak hanya mengandalkan bantuan serta hal-hal yang lain yang berkaitan dengan negara RRC saja. Kerjasama sebagai mitra strategis Amerika harus kembali ditingkatkan seperti Trans-Pacific Partnership, mengingat ancaman perang asimetris ke depan dengan sangat mudah diprediksi, serta kekuatan Amerika sebagai superpower tidak dapat dinafikan. Pengalaman pahit Indonesia dengan lepasnya Timur Timur dan hilangnya Siti dan Ligitan sudah seharusnya memberikan pelajaran bagi pemerintah untuk lebih memperkuat kebijakan politik luar negerinya yang bebas aktif dengan pendekatan soft power dan meningkatkan hubungan kerjasama multilateral dan regional, bukan hanya mengandalkan kerjasama bilateral. Demikian pokok-pokok kaleidoskop bidang internasional atau hubungan internasional tahun 2020. Hal-hal yang lain mungkin akan disampaikan pada saatnya oleh Komite Hubungan Internasional. Semoga Indonesia ke depan mampu kembali memimpin di Asia, bahkan dunia. Amin ya rabbal alamin. Itulah pokok-pokok hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting. Kemudian hal-hal yang lain nanti akan kita sampaikan di live streaming TV kami. Cukup sekian kiranya saya tutup. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat.